produknya dijual dengan harga tinggi lah, terus siapa yang mau beli ya toh? Kalau target pangsa pasarnya menengah ke bawah ya harganya harus disesuaikan. Kecuali kalau misalnya mau targetnya menengah ke atas, ngasih harga tinggi nggak masalah. Terus tergantung pada saluran pemasaran atau distribusi, pandangan tentang profit, keragaman, keunikan produk, daur hidup produk, sama ancaman pesaing baru. Jadi faktor ini perlu diperhatikan ketika mau menentukan harga. Pokoknya intinya jangan sampai rugi. Untuk harga ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Mungkin yang kalau harga yang mau dihafalkan yang saya sebutkan beberapa tadi, mungkin kalau semua kayak nggak keluar semua juga. Yang kawan-kawan aja, maksudnya yang biasanya pernah tahu, nah itu aja yang diingat-ingat, yang dihafalkan. Karena totalnya ada 18. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan tentang harga, Mbak, Mas. Jadi nanti kan tugasnya kemarin kan ada harga juga kan. Nah itu harus dicantumkan ya. Misalnya yang hotel, harga kamarnya, jenis kamarnya apa, itu kan produknya. Terus habis itu harganya berapa. Itu harus dicantumkan nanti di tugas. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Maunya besar. Nah, biasanya kan itu ada kayak gini loh. Kenapa kok semakin banyak yang pengen? Karena apa? Biasanya mereka membeli itu kan karena ada anggapan prestisnya tinggi. Kalau misalnya orang-orang, tapi itu selama orang-orang itu mampu ya. Biasanya kan orang-orang yang menengah ke atas, kayak misalnya kalau di apa namanya, di daerah Iling Mall Iling itu kan mahal. Tapi kenapa kok masih banyak yang beli? Nah, itu biasanya ada salah satu faktor, yaitu tadi faktor prestis. Ketika misalnya dia beli di situ, dia bisa dianggap jadi orang yang apa ya istilahnya, orang yang oke, atau yang apa. Nah, itu ada satu faktor kayak gitu, Mbak. Jadi bisa juga ada faktor mengikuti tren, karena trennya ini lagi happening, misalnya lagi banyak yang misalnya pakai tas yang branded, itu apa ya mereknya, apa sih, apa sih yang tas mengenai mbakmu itu, tas mengenai mbakmu, ya Hermes itu. Nah, itu kan muahalnya gak ram-ram, tapi kenapa kok masih banyak yang beli ya, karena itu Bulgari juga bisa, karena pengen dilihat wah, atau pengen dilihat mana orang-orang masih tetap mau beli ya kan. Karena itu tadi untuk meningkatkan atau meninggikan istilahnya statusnya lah, status sosialnya itu bisa. Dan
sisi kayak gitu Mbak. Kenapa kok walaupun mahal tapi masih banyak yang cari kayak gitu. Gimana Mbak Ami? Kenapa kok barang yang sama, misalnya produknya sama-sama tas, tapi kenapa kok yang satu bisa jauh lebih mahal, yang satu biasa? Itu di situ kekuatan dari yang namanya brand atau merek. Merek itu sendiri dia punya nilai. Kayak setiap tahun itu pasti ada. Jadi merek paling mahal sedunia itu merek apa? Terakhir kemarin apa ya yang nomor satu? Kayak misalnya apa sih, saya lupa kemarin terakhir. Pokoknya kayak Disneyland itu kan juga brandnya, mereknya itu sudah punya nama. Karena dia sudah punya nama, mereka berani menjual dengan harga tinggi. Ya kayak tadi misalnya Hermes, dia brandnya kan Hermes. Orang kalau tahu Hermes itu kan wajib, oh ini misalnya kualitasnya oke, ini untuk kalangan menengah ke atas atau apa. Nah itu sudah ada image-nya. Nah image itu yang bisa bikin kenapa kok tas yang padahal tasnya bentukannya sama tapi yang satu harganya bisa jutaan rupiah, yang satu cuman misalnya ratusan ribu. Nah itu di situ. Jadi faktor merek itu sangat menentukan. Barang yang ada mereknya sama nggak ada merek, padahal sama persis ngeplek, bisa berbeda ya karena ada merek. Kayak misalnya Zara. Pernah tahu outlet Zara kan, baju-baju itu? Padahal itu kan sebenarnya yang bikin dari orang di Indonesia. Di daerah mana sih saya lupa. Yang Jawa Tengah kalau nggak salah. Yang bikin orang sana. Tapi kenapa begitu dikasih label Zara, harganya bisa tinggi. Padahal sebenarnya orang yang bikin di Indonesia itu, dia kok bikin sendiri, dijual pakai mereknya sendiri. Mungkin harganya nggak semahal Zara, padahal sama kualitasnya kan. Cuman karena ada yang namanya merek itu tadi, harga barang itu bisa jauh lebih mahal. Ya, kalau yang mall tadi itu bisa karena faktor mengikuti tren atau ingin menaikkan status, itu bisa Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, merek kan pasti dipatenkan. Nanti mbak-mbak sama mas-mas misalnya punya perusahaan apa, kalau ada logo apa, ada apa hak cipta apa itu segera dipatenkan, jadi biar tidak diambil sama orang. Apanya yang ini elastis? Itu sebenarnya elastis sih mbak, tergantung untuk kalangan tertentu. Kalau barang-barang mewah itu masih elastis mbak, bukan inelastis. Kan nggak semuanya, walaupun banyak yang beli tapi kan nggak semuanya. Maksudnya bukan kebutuhan sehari-hari, tapi kalau beras kan semua orang makan, apalagi orang Indonesia toh. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 3 tentang promosi sama edukasi. Di sini langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Nah, mbak-mbak biasanya kalau beli barang itu taunya dari mana? Biasanya mbak-mbak sama mas-mas termasuk golongan orang yang
gampang termakan promosi apa iklan apa